Ya, balik lagi di konten reaksi. Nah ini kita akan review sebuah film, film tentang perang. Jadi berbeda seperti genre-genre sebelumnya. Karena ini film yang nggak biasa kita tonton dan bukan horor. Ini film Drama sejarah gitu ya. Drama sejarah. Berjudul Perang Kota. Jadi ini adaptasi dari novel karya Muchtar Lubis dengan judul Jalan Tak Ada Ujung tahun 1952. Jadi Perang Kota mengambil latar 1946 ya, setahun 1946. setelah kemerdekaan Indonesia. Ya. Dimana saat itu posisinya Indonesia lagi didatengin lagi sama Belanda. Iya, Belanda dan Inggris. Sekutu. Ya. Jadi di sini ada 3 peran utama. Yang pertama ada Chico Jericho sebagai Guru Isa. Oh iya. Terus ada Ariel Tatum sebagai Siapa? Fatimah. Terus ada Jerome Kurnia sebagai Hazil. Jadi mereka ini yang terlibat utamanya dalam sebuah film ini ya. Jadi sebenarnya dia mau merancang sebuah pemberontakan untuk ingin membunuh si Belanda itu ya. Jadi Isa dan Hazil ini adalah pejuang kemerdekaan bersama organisasinya ya. Jadi mereka ini suka dapat misi dari organisasinya. Nah misinya kali ini adalah membunuh petinggi dari Belanda gitu ya. Salah satu petinggi Belanda gitu. Yang dimana hal tersebut juga termasuk kayak cara mereka buat mempertahankan kemerdekaan gitu. Karena setahun setelah kemerdekaan masih banyak ini ya penjajahan dan segala lagi macam. gitu. Jadi pada dasarnya kalau kalian berpikir bahwa film ini fokus utamanya adalah action atau perang ya, enggak ya. Tidak. Sama sekali. Lebih kayak ke misalkan tenggelamnya kapal Van der Wijk, tapi bukan tenggelamnya yang di highlight ya, tapi romansa antara si aktor. Kan jadi si Guru Isa ini dan Fatimah tuh suami istri ya. Nah, terus Hazil ini adalah muridnya si Guru Isa. Murid musiknya ya, guru les biola. Hazil ini anak seorang pejabat setempat ya. Banyak kan pejabat juga. Pokoknya terpandang lah ya. Iya, udah dia bergabung bersama Guru Isa buat melakukan misinya tersebut. Jadi di tengah mempertahankan kemerdekaan, intrik politiknya dan segala kerusuhan yang ada di situ ya, mereka juga nge-highlight romance antara Isa, Fatimah dan Hazil gitu ya. Si Isa ini tuh apa ya? Punya masalah. Iya, diranjang. Iya, masalah diranjang. Diranjang yang tidak bisa memuaskan Fatimah istrinya. Gitu. Aku pakai jari ya. Sotong. Di tengah keseruhan kemerdekaan gitu, itu jadi masalah utama mereka ya di dalam rumah tangga. Nah gara-gara si Isa kayak ngerasa nggak bisa memuaskan Fatimah, dia jadi kayak ngasih jarak gitu loh ke Fatimah. Ngasih jarak. Ya jadi tuh kayak Fatimahnya sebenarnya bukan itu yang jadi masalah. Waktu itu padahal agresif. Maksudnya dan bukan masalah itunya. Selain itu kayak emosionalnya dia tidak terpenuhi juga gitu. Ditambah ekonomi juga ya. Iya, nah di tengah-tengah si Guru Isa harus mencuri buku dulu. Iya, buat dapetin uang gitu kan, karena beras pada saat itu benar-benar ekonomi lagi buruk banget gitu ya. Mahal. Nah, pada saat itu Hazil datang gitu ya. Hazil datang menawarkan apa yang tidak diberikan oleh Guru Isa. Iya, kayak gitu. Inilah yang menjadi inti permasalahan mereka, padahal kayak Hazil udah dianggap sebagai keluarga ya sama Isa sendiri. Iya, udah dianggap adanya sendiri. Anjir. Terus juga banyak adegan 17. Iya, jadi ini diharap kalau kalian menonton, kalau bertanya di mana letak 17% ya di situ. Di situ. Gitu. Jadi kalau kalian jangan bawa anak kecil, jangan bawa anak di bawah umur gitu, karena nih filmnya tidak, dan bukan untuk ditonton keluarga. Iya. Karena akan menjadi awkward. Di filmnya juga formatnya berbeda di film ini. Di sini format layarnya 1:1. Yang nggak biasa kita tonton seperti di konten bioskop Instagram. Tambah dengan look set yang ya cukup oke buat tahun segitu ya, 1946. Tapi buat pribadi sendiri sepanjang nonton betah karena visual dari setnya dan cara pengambilan gambarnya dan pokoknya semuanya, dan para aktor yang cakep deh. Jadi kayak betah aja gitu nontonnya, walaupun alur mereka
dari awal, tengah, akhir itu lambat ya semuanya. Lambat. Dan sebenarnya sih kayak apa ya? Kayak nanggungnya tuh lebih ke agak kurang greget aja sih sebenarnya. Iya. Gitu. Ya karena Di konfliknya ya, di konfliknya konfliknya sendiri gitu. ya entah kenapa sih mungkin karena dari novelnya ya. Kita juga nggak membaca novelnya ya, jadi kita nggak bisa membandingkan seperti apa cerita di novelnya gitu. Jadi di antara kebimbangan mengenai kemerdekaannya, ternyata ada masalah di diri sendiri juga. Masalahnya masalah kejantanan lagi. Kan begitu. Dan kalau misalkan kalian mengharapkan bahwa film ini akan menjadi film yang dar-der-der ya jangan berharap gitu. Tapi karena ada di sini- tembak-tembakannya ada. Ya ada, tapi itu tidak banyak porsinya karena lebih banyak di dramanya sih ya. Dan mungkin untuk orang-orang yang nggak suka film yang slow pace gitu akan cukup membosankan ya. Iya. Gitu karena Dan filmnya dialog 2 jam. dan scene-nya lama. Tapi buat orang yang suka Film-film film-film artsy. lambat, iya, itu akan seneng sih. Karena menurut pribadi suka film-film kayak gitu ya, dari segi dialog, pengambilan gambar. Kalau yang suka film-film yang lambat gitu tuh, dia tuh bisa bikin kita masuk ke dalam kecamuk Ceritanya. kecamuk si para aktornya gitu, para karakternya di situ gitu. Jadi pelan-pelan masuk gimana bimbang dan perasaannya mereka gitu loh. Apalagi saat si Guru Isa tahu kalau Perselingkuhannya perselingkuhannya antara Hazil sama Fatimah gitu Tapi dari sisa- anaknya sendiri. Tapi di sisi lain dia juga nggak bisa berbuat apa-apa karena dia tahu masalah dia di mana gitu kan Iya. ya. Aku tuh tidak bisa. Bisa tapi nggak ini kali ya, nggak sampai gitu. Udah ada plok gitu kan. Aneh gitu. Tapi cukup frontal untuk penggambaran adegan 17 plusnya, 18 plusnya itu cukup. Walaupun tidak ada telanjang dan segala macam. Tapi itu harus dijaga ya kalau nonton ini jangan bawa anak kecil ya. Betul. Paham 17 plus. Gitu. Tapi sejauh ini filmnya oke sih karena Dan ini nikmatin filmnya disutradari oleh Molly Surya, Oh iya. salah satu sutradara perempuan Indonesia. Ya jadi kalau menurut pribadi karena disutradarai sama perempuan, jadi ketika dia mengambil shoot adegan 18 plusnya, dia itu bisa mengambil dengan lebih nyeni aja dan tidak mengeksploitasi tubuh aktor-aktrisnya gitu loh. Contohnya? Iya, contohnya dia nggak pakai harus buka-buka telanjang Oh, iya, untuk Nggak harus buka begini. Iya, untuk Seperti di menggambarkan film lain. gairahnya mereka Iya. gitu kan. Tapi tetap bisa Betul. bikin penontonnya terasa gimana emosionalnya gitu loh. Ngerti nggak? Jadi nggak eksploitasi tubuhnya gitu. Biasanya kalau perempuan yang ngedirect kayak gitu sih. Saya suka adegan 18. Oke, sampai di rating. Berapa rating untuk film Perang Kota? 7,5 per 10. 7/10. Untuk sebuah film artsy, ini cukup layak diperhitungkan lah ya. Jadi di kala ya kita biasa nonton horor, tiba-tiba muncul film Beda seperti ya. Perang Kota ini. Dan kita berharapnya sih Perang Kota ini lebih banyak exposure lagi ya, lebih banyak yang nonton lagi supaya lebih beragam lagi genre yang lagi kita tonton sekarang ini gitu kan. Karena emang sekarang perfilman Indonesia lagi banyak ya. Lagi naik-naiknya. Dan genrenya macam-macam, ada horor, ada animasi, ada drama, juga ada sejarah Thriller kayak gini juga ya, ada. history drama kayak gini gitu. Mantep banget sih. Jadi jangan lupa nonton di bioskop guys. Masih ada di bioskop. Langsung nonton karena saing-saingan sama film Yang lain. Lebaran. Ya. Oke, gitu aja review dari kita tentang Perang Kota. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di konten reaksi selanjutnya.